Lalu apa hukumnya mufarokoh? Mufarokoh itu memisahkan diri dari imam. Yang tadinya sholat berjamaah bersama imam, dia mufarokoh, memisahkan diri. Artinya dia sholat sendiri jadinya. Dia tidak bermakmum lagi kepada imam. Apa hukumnya mufarokoh itu? Ada 5 hukum. Menurut Habib Abdurrahman, dalam kitab Bugiyatul Murtasyidin, beliau mengatakan hukum mufarokoh itu ada 5. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Yang pertama, hukumnya wajib. Apabila si makmum tahu bahwa imam ini sholatnya batal. Dia melihat ada tai cecak di bajunya. Dia mendengar imam kentut misalnya. Maka si imam ini sholatnya batal. Makmum wajib mufarokoh. Kalau dia terus mengikuti imam, maka dia batal sholatnya. Atau imam ini berdiri ke rakaat ketiga, tidak tasyahud awal. Imam kembali kepada duduk tasyahud awal. Berarti batal sholatnya. Makmum masih bermakmum kepada imam, maka batal sholatnya. Bukan hanya sekedar tidak mendapatkan pahala berjamaah, tapi sholatnya juga batal. Maka untuk itu bagi dia wajib mufarokoh, wajib memisahkan diri dari imam. Caranya bagaimana? Nanti di akhir ya. Terus perhatikan sampai selesai. Yang kedua, hukumnya sunnah. Apabila imam meninggalkan sunnah muakkad. Di antaranya kunut. Di antaranya lagi tasyahud awal. Imam dengan sengaja tidak tasyahud awal, makmum sunnah untuk mufarokoh atau memisahkan diri dari imam. Yang ketiga, hukumnya mubah. Boleh. Tidak wajib, tidak sunnah, tidak makruh, tapi boleh. Ketika kapan? Ketika sang imam bacaannya terlalu panjang. Dia tidak biasa sholat panjang. Apalagi ditambah pada saat itu dia sedang kerja atau sedang dalam perjalanan. Imamnya malah membaca surat Al-Baqarah misalnya. Atau mungkin surat Qaf. Atau mungkin surat Al-Mulk. Maka makmum boleh untuk memisahkan diri dari imam. Karena kemampuan orang sholat itu berbeda-beda. Apalagi pada saat itu dia sedang sakit. Tidak sanggup sholat lama-lama. Maka dia boleh berpisah dari imam. Kemudian melanjutkan sholat sendiri. Kemudian yang keempat, hukumnya makruh. Kalau makruh ada akibat. Dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ketika kapan? Ketika 3 alasan tadi tidak ditemukan oleh dia. Imamnya tidak batal. Imamnya tidak meninggalkan perkara yang sunnah atau kesunahan di dalam sholat. Kemudian imamnya tidak terlalu panjang bacaan suratnya. Maka makmum makruh untuk mufarokoh atau berpisah dari imam. Ini akan mengakibatkan pahala sholat berjamaahnya hilang. Sehingga dia dihitung sholat sendiri saja. Kemudian yang kelima, hukum haram. Kapan? Jika sholatnya ada unsur syiar atau wajib berjamaah. Seperti sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kok dia mufarokoh dari imam, maka sudah jelas sholatnya tidak sah. Karena sholat Jumat wajib berjamaah, gak boleh sendirian. Di sini tidak disebutkan jika Al-Fatihah imamnya kurang baik, belepotan, tidak dijelaskan harus mufarokoh. Artinya teruskan saja bermakmum kepada imam yang bacaan Al-Fatihahnya mungkin masih belepotan. Karena Imam Muzani masih mengesahkan bacaan imam yang Al-Fatihahnya masih belepotan. Kurang fasih misalnya. Lanjutkan saja. Kemudian bagaimana cara mufarokohnya? Cara mufarokohnya cukup di dalam hati saja berniat. Saya niat memisahkan diri dari imam. Saya niat mufarokoh dari imam. Ya. Kalau dia sudah mufarokoh dari imam, berarti dia sholat sendiri. Untuk itu dia tidak boleh mengikuti gerakan imam. Karena bukan jadi makmumnya lagi. Dia sudah berpisah dari imam. Tetapi kadang-kadang kita perlu tetap sama gerakannya dengan imam.
Catatan, sama gerakannya dengan imam bukan berarti ikut kepada gerakan imam. Untuk itu, ketika kita selesai baca Al-Fatihah, waladhdallin, amin, imam belum ruku, kita baca surat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Imam belum ruku juga, kita baca Al-Falaq. Ketika imam ruku, kita selesai bacaan Al-Falaqnya, kita ruku. Gerakannya sama dengan imam, tapi bukan berarti mengikuti imam, melainkan karena bacaan dia sudah selesai. Dari ruku, imam lama sekali, ya udah dia pun bacaan rukunya agak panjang, agak lama. Jangan 3 kali, berarti bisa 4 kali, 5 kali. Sehingga ketika imam i'tidal, bukan berarti dia mengikuti imam i'tidal, tetapi karena bacaan dia sudah selesai. Supaya terhindar dari fitnah. Mafhum ikhwan? Wallahu a'lam bishawab.